Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Zuhran Arafi, MPDI, selaku pembawa materi. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Magelang, Bapak Dr. Andus Daya Wibowo, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kepala SMA Negeri 4 Magelang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina Rohis dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Magelang. Serta teman-teman peserta kajian ini yang kami sayangi. Pertama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan berkahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Sakinatul Zahra Kilaskar-Ruksani dan saya Fadilah Aisyah Imanulum sebagai pembawa acara dalam acara Isra Mi'raj kali ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat materi utama, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa serta penutup. Demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan baik, serta dapat membuahkan hikmah besar yang dapat kita petik dan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan baca basmalah dan doa dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan doa tadi rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fatimah Khairunisa. Kepadanya kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu
Innahu as-sami'ul basir. Suaranya kok أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatima. Semoga dengan bacaan Al-Qur'annya tadi dapat bermanfaat bagi yang membacanya maupun bagi kita yang mendengarkannya. Amin. Selanjutnya adalah acara sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. selaku Kepala SMA Negeri 4 Magelang. Pada Bapak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Tunggal yang Maha Sempurna, terbukti pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan, mudah-mudahan sehat semuanya. Selain sehat, anak-anak semuanya bahagia karena hari ini bertemu. Sudah kangen ya. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Zuhron Ar-Rafi, MPDI. Beliau masih muda, sehingga tampilannya keren seperti itu ya. Yang terhormat dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Pembina, anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan. Berawal dari kegundahan ya, komunitas sekolah semapa ini, di masa pandemi nggak pernah ada apa-apa. Dikhawatirkan nanti lemah semangat untuk belajar, lemah dalam banyak hal. Saya kemudian komunikasi dengan beberapa teman termasuk Pak Karji ini, dan pembina Rohis, Pramuka maupun pembina ekskul yang lain. Di masa pandemi ini jangan pernah diam menjadi manusia.
Ini kodratita manusia di masa pandemi apapun, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk yang namanya manusia, insya Allah bisa menghadapi virus yang seperti apapun. Tentu dengan prokes kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, saya himbau pada anak-anak semua yang saya cintai, saya banggakan, apakah rohis atau organisasi yang lain, atau Anda kelas 10, 11, 12, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi dengan pihak sekolah tetap dibuka. Sehingga Anda, anak-anakku, boleh datang ke sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tentu sebelum datang dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Saya yakin Anda kangen karena dipaksa keadaan, istirahat bukan pada jamnya. Harus berdiam diri. Kalau ini berlarut-larut, saya khawatir naluri kemampuan kita sebagai seorang manusia hidup nanti akan tereduksi. Ini kesempatan yang tepat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Temanya The Meaningful Short Journey, itu perjalanan singkat yang bermakna. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz Zuron bisa mengurai sesuai dengan kapasitas anak-anak semua yang masih sangat muda dalam mensikapi, bertindak, bersikap pasca peringatan Isra Mi'raj. Terakhir, harapannya sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini sebagai pemantik bagi teman-temanmu yang lain yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti kegiatan ini secara daring, Zoom, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat untuk tidak berdiam diri. Mari kita selalu komunikasi, selalu membahagiakan diri, membahagiakan teman, membahagiakan masa depan yang ingin Anda capai. Itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat nantinya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tania atas sambutannya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 3 rangkaian acara sudah kita lewati dengan lancar. Kini sampailah kita kepada acara yang sudah kita nanti-nantikan sejak awal, yakni Mau'idatul Hasanah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 dengan tema The Meaningful Short Journey atau perjalanan singkat Nabi Muhammad SAW yang penuh makna, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zuhran Arafi MPDI. Kepada Ustadz Zuhran, waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Alamalhul bayan. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menjadikan kita umat beriman, jauh dari syaitan, dekat dengan sifat dermawan yang tidak akan melunturkan iman dan ihsan di dalam hati setiap insan. Apalagi kita sedang bicara dalam forum keimanan dan keilmuan, mudah-mudahan dari pagi sampai dengan awan kita bisa bertahan, karena saya yakin jamaah sudah pada sarapan. Insya Allah tidak ada setan-setan yang bergentayangan di masjid yang penuh dengan keimanan. Allah ya Ghafur, yang menjadikan kita hamba penuh syukur, jauh dari sifat kufur,
yang bisa membuat kita hancur lebur hingga masuk ke liang kubur dengan takdir Allah yang tak mungkin diundur. Maka pada saat taklim jangan sampai ngawur dan ngelantur, apalagi tunduk mendengkur, iler meluncur. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini betul-betul mendatangkan manfaat yang luar biasa dan berkah dari Allah SWT. Bapak Ibu dan teman-teman siswa, saya tadi mau pakai baju koko, tapi karena leafletnya yang dipajang foto saya pakai baju ini, saya menyesuaikan dengan leaflet. Biar sponsor tidak kecewa. Baik, temanya menarik, ya, karena memang Isra Mi'raj sendiri maknanya adalah Al-Isra itu ada dua makna. Yang pertama adalah perjalanan horizontal. Yang kedua adalah perjalanan vertikal. Ada dua makna ini. Perjalanan horizontalnya itu apa? Ayat yang dibaca tadi qari'ah kita membaca surat Al-Isra ayat 1, kemudian berpindah dari surat Al-Isra ke surat Ali Imran ayat 31 sampai 36. Jadi ada kata asra bi'abdihi, memang asra di sana maknanya adalah perjalanan. Karena pada hakikatnya hidup kita betul-betul perjalanan. Anda dari sekolah, dari rumah ke sekolah perjalanan. Dari sekolah ke rumah perjalanan. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, nanti setelah SMA mungkin perguruan tinggi dan seterusnya, itu juga perjalanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu membagi fase perjalanan hidup kita di dunia itu menjadi 3. Yang pertama kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Yang pertama fase perjalanan kita adalah kita masuk pada fase yang amat sangat lemah. Kita semua pernah mengalami itu. Contohnya apa? Dulu Anda pernah usianya 6 bulan, 1 tahun, nek arep turu dadak dipok-pok dhisik, kalau mau makan dadak didulang, arep jalan harus ditetah, arep pipis kudu ditatur, dan seterusnya. Bahkan nek nangis ora iso meneng dhewe kudu dineng-neng. Nek glundung ora iso tangi dewi, itu adalah fase pertama dha'fin. Maka di situ dibutuhkan banyak orang yang bisa menyelamatkan kita. Ini fase pertama. Maka ada ibu, ada bapak, ada kakak mungkin, ada tetangga, ada dukun bayi, ada dokter, ada perawat, semua berperan. Bahkan ada yang ditaruh di dalam apa itu namanya? Kayak tabung itu ya. Inkubator, kelingan kau tadi ventilator. Ventilator kan sehingga orang kena COVID ya, bukan tabung gas kan ya. Jadi di inkubator sampai berbulan-bulan begitu. Karena saya tahu betul pergaulan saya Pak Cahyo saya itu pernah nulungin ibu lahiran, bukan ibu saya. Karena suaminya begitu istrinya lahir, dia malah lari ketakutan, akulah sing neng kono. Akhirnya tak tampani bayi ini. Pas tak tampani kok ora nangis Pak. Saya agak panik, akhirnya bayi ini tak konteng tangani kula ini, kemudian saya tampar bayi itu. Pokoknya akhir nangis lah urip, nek ora nangis mati gawat ya kan. Akhirnya saya tampar itu, baru dia nangis sih. Lendir-lendirnya itu saya bersihkan sendiri karena ibunya belum bisa apa-apa. Betul-betul tak tampani di tangan saya itu. Jadi ini tubuh saya ini air ketuban semua, campur darah dan lain-lain. Itu pengalaman luar biasa. Insya Allah preman pensiun rawani ngono kan. Jadi meskipun setelah itu 3 hari saya nggak bisa makan ya. Masih kebayang-bayang terus. Jadi ada fase di mana kita mengalami situasi yang amat sangat lemah. Betul-betul lemah.
Kemudian Allah katakan masuk pada fase perjalanan yang kedua. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah itu, kita masuk pada fase yang kedua, kita menjadi manusia yang kuat. Berangkat sekolah sendiri bisa, makan sendiri bisa, cari suami, cari istri bisa, bekerja bisa, keliling dunia bisa, madoni tonggone pinter banget, dan seterusnya. Ngakali gurune ya iso. Ini fase di mana kita adalah memasuki fase kuat-kuatnya. Kira-kira kalau sekarang ini adalah usia mulai 17 itu sampai kemudian kurang lebih ya 40 sampai 50 tahun. Itu fase di mana kita sedang kuat-kuatnya. Tapi kemudian perjalanan selanjutnya kata Allah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wasyaibah. Satu sudah lemah, yang kedua sudah kuat kita, tapi suatu saat kita semuanya oleh Allah akan dimasukkan fase perjalanan terakhir. Setelah kuat adalah dha'fan, lemah lagi. Lemah yang teramat sangat lemah, bahkan cirinya Allah katakan wasyaibah, uwanan. Bapak Ibu pun enten sing uwanan. Sampun, Pak. Dereng, berarti endol nih. Muga-muga ora disemir ya. Jadi kalau sudah cirinya, ciri-ciri yang disampaikan Allah tadi, kalau sudah dha'fan wasyaibah, uwanan, kalau rambut Anda sudah beruban, kata Allah, itu berarti Anda memasuki fase perjalanan terakhir kehidupan. Sudah tidak ada fase lain kecuali kematian. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru mungkin kalau sudah rumongso ono sing putih, jenengan siap-siap. Ibarat perjalanan dari pagi sampai sore, panjenengan sudah mendekati waktu maghrib. Sedelok meneh. Nek kula sih duha lah, sih rodatan nek kula niki. Soale sih rungono sing putih. Soale begitu ono putih siji dijabut ben ra konangan ya. Jadi ini fase terakhir. Cirinya adalah beruban. Tetapi yang beruban itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena Allah jelaskan di dalam 2 tempat dalam Quran. Satu nanti bisa dibuka dalam surat Ali Imran ya. Kalau tidak salah dimulai dari ayat 38. Kemudian ada juga di dalam surat Maryam dimulai ayat 3. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi orang-orang yang beruban itu dijelaskan dalam Al-Quran itu berdoanya itu pasti dikabulkan Allah. Jadi kalau sudah memasuki fase yang ketiga tadi sudah dha'fan wasyaibah, sudah lemah, teruanan, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi kelebihannya begitu. Maka Bapak Ibu yang sudah sepuh tidak usah khawatir karena doanya lebih mustajab. Jadi ini luar biasa, ini perjalanan. Jadi ada sisi perjalanan horizontal. Misalnya kita sering dengar, ada artis hijrah. Hijrah itu, padahal maknanya kalau sekarang ini jadi amat sangat sempit ya. Padahal sesungguhnya makna hijrah kan sangat luas. Tetapi taruhlah kita ambil makna seperti itu. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak berhijab menjadi berhijab. Kira-kira kan begitu. Itu juga sebuah proses perjalanan. Maka pada hakikatnya, setiap manusia yang Allah ciptakan itu pasti mengalami fase perjalanan. Dan setiap perjalanan itu pasti ada ujian. Misalnya di dalam surat Al-Ankabut itu Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira, kata Allah, kita ini akan dibiarkan begitu saja, tidak akan diuji. Jangan dikira begitu. Justru akan didatangkan ujian oleh Allah manakala kita mengatakan ayyakulu amanna. Manakala kita mendeklarasikan diri kita, mendeklar, memproklamirkan
bahwa ya Allah, mulai hari ini saya akan menjadi hamba yang taat kepadamu. Justru pada saat itu Anda langsung akan didatangkan ujian. Kalau Anda percaya, nanti deh dicoba. Pulang dari pengajian, Anda berazam begini, ya Allah, mulai nanti malam saya akan bangun untuk sholat tahajud. Itu nanti bisa-bisa didatangkan ujian apa? Tiba-tiba pas jam tahajud, ujian terus ademe Masya Allah, listrik mati. Akhirnya apa? Tarik-menarik kan? Tahajud, kemulan, tahajud, kemulan, tahajud, kemulan. Ya enggak? Tarik-menarik, ya Allah. Mulai besok pagi saya akan jamaah sholat subuh di masjid. Tidak boleh masbuk. Didatangkan ujian. Dilalah. Pas adzan subuh kepesing rawis-wis. Bisa. Jadi ada saja. Tiba-tiba rasa malesnya itu luar biasa. Makanya Nabi itu pernah katakan ciri orang munafik dalam konteks sholat itu. Sebenarnya nggak hanya dua ya. Syekh Nasiruddin Al-Albani itu pernah mengumpulkan ciri-ciri munafik di dalam sholat itu ada sekitar 30 ciri. Dan diantaranya beliau menyitir hadis Rasulullah bahwa ciri orang munafik itu adalah malas isya dan malas subuh. Dua ini yang dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang populer diceritakan, hasil negosiasi antara Rasulullah dengan Tuhan pada saat itu karena diprovokasi oleh Nabi Musa, maka dari 50 tinggal 5, Musa masih bilang, Muhammad, maju lagi. Yang 2 dihilangkan. Apa? Isya dan subuh. Berat nanti umatmu. Sayangnya Nabi kan sudah isin gitu. Musa kelowis rada isin nih. Jangan rapi nak tenan. Masuk suka sakit dari 5 jadi yang meneh. Meskipun kata teman-teman Syiah, ya enggak bisa begitu. Masa ketetapan Tuhan bisa dinegosiasi, nggak masuk akal cerita itu. Maka kata mereka, yang namanya wahyu sholat ya tetap 50, tapi bukan 50 waktu dalam sehari semalam. Mereka menafsirkannya 50 kali. 17 rakaat itu adalah sholat fardu, sisanya dilengkapi dengan sholat sunnah, dalam makna mereka begitu. Kalau 17 Anda sholat fardu, 11 rakaat Anda tahajud, 8 rakaat Anda itu duha, kemudian 12 rakaat itu sholat rawatib, ya memang 50 selesai. Betul itu. Ning sing kuat sapa bendino nglakoni ngoten niku. Kan berat, tidak sederhana. Kan makanya Nabi katakan, pokoknya ngisa karo subuh. Saya tanya mahasiswa Bapak Ibu dan teman-teman. Setiap saya ngajar, pertama kali yang saya tanya pasti, siapa yang sholat 5 waktunya itu genap? Jika ada 50 siswa dalam satu kelas itu, mahasiswa maksud saya, itu biasanya saya ngacung ming 4. Berarti yang 46 itu bolong, mesti ada yang bolong. Ketika ditanya apa? Jawabannya isya dan subuh. Nek subuh nopo? Kulo letangi 7:30. Kalau isya apa? Lali keturun. Jadi ada saja alasannya itu. Ya kan? Mudah-mudahan yang di masjid ini insya Allah sudah genap lah. Ya nek kalau kelewatan ora apa-apa. Kalau wae, ojo langganan. Karena ini bahaya kalau sampai langganan. Makanya tadi proses perjalanannya seperti itu. Dari yang baik ke lebih baik atau yang tidak baik menjadi baik dan seterusnya. Jadi ada perjalanan horizontal namanya. Dan setiap kita ini mengalami. Rasulullah dulu juga mengalami hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau dalam ayat yang tadi dibaca, Asra bi'abdihi lail, kata Pak Quraisyhab itu maknanya bukan malam, tetapi sebagian kecil dari malam. Jadi tidak satu malam itu. Lail di sana itu. Jadi hanya sebagian kecil dari malam, sehingga peristiwa itu begitu amat sangat singkat. Dalam salah satu riwayat hadis dikatakan bahkan tempat kursi atau tempat duduknya Rasulullah itu angeterung hilang, Nabi sudah kembali ke situ. Itu kan berarti sangat cepat sekali. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa,
Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Al-Aqsa di sana, kata para ulama, maknanya bukan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tetapi diambil dari makna dasar. Al-Aqsa itu dalam bahasa Arab maknanya adalah tempat yang teramat sangat jauh. Jadi kita tidak tahu apakah itu Masjidil Aqsa Palestina atau bukan. Tetapi Al-Aqsa di sana maknanya adalah tempat yang amat sangat jauh. Saya lebih sependapat dengan ini. Kenapa? Karena begitu dimaknai Masjidil Aqsa di Palestina, orang-orang Amerika akan bilang begini, berarti hari ini Isra Mi'raj sudah tidak lagi mukjizat. Kenapa? Kami dari Mekah ke Palestina juga bisa dalam satu malam, sisa waktunya. Pakai pesawat mondar-mandir selesai. Apalagi pakai pesawat supersonik, kurang dari 1 jam dia perjalanan dari Mekah ke Palestina bolak-balik, kurang dari 1 jam selesai. Berarti sudah tidak mukjizat kata mereka. Sains modern sudah bisa menjawab. Maka kalau Al-Aqsa itu dimaknai tempat yang teramat sangat jauh, maka mukjizat itu bisa bertahan. Karena jarak antara Masjidil Haram sampai Al-Aqsa itu kan kurang lebih 300 kilo. 300 kilo ya nek ngontel pancen pegel tenan. Ya kan? Kuwi ngantek sikile potol-potol drijine dadi jempol kabeh ya mungkin durung tekan. Tapi kalau kemudian menggunakan pesawat, perjalanan rata-rata pesawat itu adalah 1.300 km per jam, yang penerbangan internasional kalau domestik itu sekitar 600 km per jam, maka selesai ditempuh hanya dalam waktu singkat. Maka Al-Aqsa harus dimaknai bukan Masjidil Aqsa, tetapi tempat yang teramat sangat jauh. Ini adalah Asra. Ini adalah perjalanan Isra-nya. Meskipun sebenarnya kata Isra Mi'raj itu tidak pernah ditemukan dalam Quran. Hanya di dalam surat Al-Ma'arij, Mi'raj-nya itu, kata Al-Ma'arij itu. Nah, kemudian ini perjalanan vertikal. Lalu yang kedua adalah, perjalanan horizontal. Lalu yang kedua adalah perjalanan vertikal. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada di dalam surat Al-Insyirah itu, ada ayat yang bunyinya begini. Fa'idha faraghta fansab. Apabila sudah selesai di dalam satu urusan, maka bersegeralah kamu menuju urusan yang lain. Para ahli tafsir memaknai ayat ini begini, jamaah sekalian. Yang pertama adalah, ada 3 maknanya. Yang pertama adalah, apabila kamu sudah selesai melaksanakan sholat, maka segeralah berdoa. Jadi selesai sholat, dilanjutkan dengan berdoa, kata para ahli tafsir. Maka kita diajarkan, apa itu? Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian kita diajarkan membaca Subhanallah. Berapa kali? Jangan dijawab ratusan, lebih itu iklan kan ya. Subhanallah. Itu kan sejarahnya ada sekelompok sahabat-sahabat yang miskin, dia nggak punya harta benda yang banyak, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan bersaing dengan para sahabat-sahabat yang kaya raya? Lalu Nabi bertanya, loh kenapa? Coba masa kita bersaing dengan Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah, masa kita bersaing dengan Utsman, bagaimana bisa kita? Memang kenapa? Kita tahajud, mereka tahajud. Kita sholat, mereka sholat. Tapi giliran mereka bersedekah karena kekayaannya yang melimpah, kita nggak bisa. Bagaimana mungkin kami akan bersaing dengan mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, maukah kamu aku beri satu amalan? Kalau kamu mengamalkan ini, insya Allah kemuliaanmu akan sama bahkan melebihi mereka. Apa itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi 3 itu kalau dalam hadis ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kamu baca 33 kali setelah salat fardu. Maka kemuliaanmu akan melebihi mereka. Lalu mereka semangat diamalkan itu. Masya Allah. Nah setelah mereka mengamalkan, sahabat-sahabat yang kaya ini dengar. Loh,
Enak betul mereka. Kok bisa lebih mulia dari kita? Lalu dia ngerti bocorannya, oh ternyata mengamalkan itu. Akhirnya mereka ikut mengamalkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali. Nah yang sahabat-sahabat yang miskin tadi ngerti. Protes lagi dia ke Nabi, ya Nabi, sekarang gimana kita bersaing dengan mereka? Loh kenapa? Mereka sudah kaya, sedekahnya hebat, plus sekarang mengamalkan zikir yang diajarkan Rasulullah ke kita. Gimana kita bisa bersaing dengan kemuliaan mereka? Apa jawab Nabi sepanjang nasib, iki ora iso tenan. Ya kan? Artinya apa? Faidah para utama tadi, salah satu upaya perjalanan vertikal itu di dalam makna ayat itu adalah apabila selesai dalam urusan sholat, maka segeralah berdoa. Saya pernah ditanya, apa sih bedanya NU dan Muhammadiyah? Ya, saya jawab seperti jawabannya Cak Nun. Kalau Muhammadiyah itu sholate suwe, zikire sedelo, nek NU kuwi sholate sedelo, zikire suwe. Tapi sekarang ada aliran baru. Sholate sedelo, dungone sedelo. Nah, kuwi aliran klepatiyah. Baru sholat langsung klepat. Jadi padahal kita sudah diajarkan loh, Nabi itu, teman-teman sekalian, dalam sebuah riwayat itu dikatakan begini. Rasulullah ini pernah sholat tahajud. Kemudian ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas, di belakangnya diam-diam mengikuti. Ingat, Isra Mi'raj itu berhubungan dengan wahyu sholat 5 waktu, bukan perintah sholat yang pertama. Karena sebelum adanya Isra Mi'raj, Nabi sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat setiap pagi dan petang. Tapi sholat 5 waktu itu adalah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Maka ketika Rasulullah ini melaksanakan tahajud, diam-diam Ibnu Abbas mengikuti di belakangnya. Rakaat pertama Rasulullah Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian menyelesaikan surat Al-Baqarah. Pada saat Al-Baqarah itu selesai, Ibnu Abbas itu batin, wah ini mesti rukuk. Jebul bablas Ali Imran. Masih rakaat pertama. Lalu di ujung surat Ali Imran, Ibnu Abbas batin, bari mesti rukuk. Ternyata bablas An-Nisa. Baru setelah An-Nisa, Rasulullah kemudian rukuk. Malam berikutnya Ibnu Abbas gak ikut lagi. Bayangkan, kalau imamnya baca begitu, kemudian jamaahnya Anda, orang kuno stroke together lah kira-kira ya. Orang sanggup, luar biasa. Lama sholatnya, lama juga zikirnya. Jadi makanya tadi, karena ini bagian apa? Bagian dari perjalanan vertikal tadi. Sholat itu kan mi'raj kepada Allah. Maka ada dimensi yang kita nggak bisa secara rasio itu menjangkau. Misalnya begini, saya contohkan. Ketika Anda baca syahadat, mana jari yang ngacung? Ini kan, kok nggak begini kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kok bisa begitu? Kenapa nggak gini? Engko nek setan yang ini piye? Sing menang sapa? Iya kan? Apa Anda kemudian syahadatnya akan begini? Asyhadu an la ilaha illallah, enggak kan? Itu yang saya maksudkan, ada hal-hal yang akal kita tidak bisa menjangkau. Contoh lain, kenapa tawaf 7 kali? Ini rukun ping 3. Bisa enggak? Kenapa sa'i itu harus lari-lari dari Safa Marwah? Kok orang Merapi merbabu? Ada hal-hal yang rasionalitas kita tidak bisa menjangkau. Maka itulah dimensi mi'raj kepada Allah. Sehingga kata para ulama, kita sebaiknya setiap hari harus terus mencoba yang namanya memperbaiki ibadah. Sehingga sahihul ibadah. Ibadah kita ini sahih, betul, benar. Sebagaimana Rasulullah ajarkan. Biasanya begini, problem kita itu begini. Kita ini karena sudah setiap hari, wis biasa,
Maka terkadang kita tidak mempersiapkan kualitas ibadah kita dengan cara yang paling baik. Saya akan contohkan begini. Seandainya Bapak Ibu Guru, saya dan teman-teman siswa ini, cara melaksanakan ibadah persiapannya seperti para dokter spesialis bedah itu. Dokter spesialis yang kan bedah jantung, bedah paru atau bedah yang lain, itu kan SOP-nya sama. Mau operasi yang pertama, sampai operasi yang ke-1000 SOP-nya sama, alat-alat yang digunakan sama, perawat yang harus bantu itu siapa saja, berapa orang sudah dihitung betul, dibius total atau sebagian sudah diperkirakan, jam operasi atau waktu operasi diperkirakan sekian lama, sudah dihitung betul. Mau dia operasi pertama maupun operasi ke-1000 persiapannya sama. Sehingga hasilnya kualitasnya bagus. Kita kan enggak. Kita ini sholat hari ini mungkin persiapannya luar biasa, tapi seminggu kemudian sak-sae. Awal-awal semangat hijrah begitu, wes khotib GR dan kono wis tekan masjid, ya kan? Tapi begitu sekarang, misalnya karena wis kulino tadi, pokoknya ngger Fatihah rakaat pertama rung rampung, rung tekan masjid. Karena sudah terbiasa. Dulu pada saat semangat Jumatan tekon di dhewe. Kowe nunggu suwe banget ra mulai-mulai jebul dina Kemis. Saking gasike. Tapi sekarang kalau belum iqomah dikumandangkan kita belum masuk masjid. Itu kenapa? Berarti kita tidak menyiapkan kualitas ibadah kita dengan baik. Maka kadang-kadang hal yang biasa itu, teman-teman siswa sekalian, kalau Anda berhenti mempelajari, maka kualitasnya akan semakin turun. Iya, sudah tahu sholat itu 5 waktu. Iya, 2 rakaat kalau subuh. Kalau zuhur 4 rakaat. Seolah-olah itu sudah selesai. Coba pelajari ulang. Jangan-jangan banyak hal yang kita belum tahu. Itu dalam rangka tadi, terus memperbaiki. Kita belum bicara tentang bagaimana khusyuk di dalam sholat. Angel meneh nih. Coba, ada enggak di antara Anda ini yang duduk di sini, teman-teman siswa, yang tadi pagi sholat subuhnya benar-benar khusyuk, tunjuk jari. Benar-benar khusyuk, tidak mengingat apapun, kecuali hanya Allah yang diingat, orang kelingan pengajian ini. Iya, tapi pikirannya sempat mampir kemana enggak? Berusaha. Wah, hebat ini. Sebagian besar pasti pikirannya udah piknik kan? Iya enggak? Jarang-jarang. Coba, wong teman-teman itu goleki barang orang ketemu, besan sholat ketemu kok. Goleki sesuatu endi wae golek ra ketemu, begitu Allahu Akbar, neng buri lemari ngono kok. Iya kan? Piknik pikirannya itu. Masya Allah. Jadi yang benar-benar 100% pikiranmu tidak piknik, saya tidak jamin ada yang bisa. Ya kan? Itu contoh. Kalau kita bicara tentang khusyuk, saya masih ingat dulu guru ngaji saya itu ngomong, ora khusyuk rapopo, ora fokus neng Gusti Allah rapopo. Yang penting pada saat kamu membaca asyhadu alla ilaha illallah, dieling-eling kudu kelingan Gusti Allah. Itu kata guru saya. Saya praktekkan. Apa yang terjadi? Bukan ingat Allah. Kelingan guru ngaji kula boleh drijine ngene iki lho, dieling-eling. Orang kelingan Gusti Allah malah beratnya luar biasa. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau khusyuk itu dimaknai fokus alias konsentrasi, tidak ada satupun di antara kita yang bisa. Pasti ada yang bolong di dalam sholat itu. Wong yang nggak bikin khusyuk itu simpel kok, kejadian sebelum sholat dan rencana jenengan setelah sholat, hanya itu saja. Mengkui saja nih, saat durunge sholat mau nompo, bar sholat kok cita-citane mangan sego goreng, mesti yang deling-eling ya sego goreng kemana. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya kata para ulama,
dalam konteks hubungan vertikal khususnya salat itu, makna khusyuk adalah al-khudu wa tawaddu. Berserah diri secara totalitas kepada Allah dan menghambakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi khusyuk itu bukan berarti pikirannya itu benar-benar hanya terkonsentrasi dalam satu titik. Jadi Anda boleh pikiran piknik selama tidak disengaja pikniknya. Boleh, tetapi bahwa sholat Anda itu pasrah total kepada Allah, itu sudah bagian dari khusyuk. Bayangkan kalau dulu Nabi itu mengatakan, kalau enggak khusyuk, sholatmu batal. Kira-kira di antara kita ada enggak yang sah sholatnya? Untung dulu digaransi sama Nabi, diperingan. Khusyuk dalam sholat itu bukan syarat sah sholat. Kalau itu menjadi syarat sah sholat, selesai sudah kita. Nggak ada yang kepakai sholatnya, gitu kan? Opo meneh imam dawa kan yang hati emosi banget, rampung-rampung dawa fales meneh. Itu kan marah ke emosi banget ya. Kalau imamnya bagus, bacaannya keren, masya Allah. Saya mengalami sekali ya, seumur hidup sholat subuh lama banget. Waktu di Mekah, imam sholat subuhnya itu Syekh Bandar Balela. Sholat subuh itu hampir 30 menit, bayangkan, 2 rakaat hampir 30 menit. Tapi karena bacaannya begitu indah, jadi bacaan yang panjang itu terasa nikmat. Jajalnya imam masjid ini Pak, bualang sepatu tenan kuwi. Ini ngimami subuh mesti ming pisan bare ra dinggo, kesuwen. Ya kan begitu. Tapi karena begitu indah, makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, yang menjadi syarat wajib unggulan pertama seorang imam adalah mereka yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling ngerti urusan Quran, dan paling baik perilakunya setelah dia mempelajari Quran. Ini dulu. Jadi bukan tua, bukan soal usia, bacaannya bagus enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagus, jadi imamnya. Siratal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini surat apa? Makmum batin kabeh iki surat alkohol aja. Kan nyambung. Makanya kan dibenarkan. Kan kalau dalam fikih itu kan diajarkan. Kalau salah gerakan Anda bunyi bagaimana? Subhanallah, atau salah rakaat subhanallah. Tapi kalau salah bacaan, jangan subhanallah. Imamnya gue bingung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah, opo? Bisa mikir gue. Subhanallah, malah subhanallah terus. Saya jadi teringat itu peristiwa Mbah Abu Ubaidah itu. Mbah Abu Ubaidah di Masjid Tanwir itu. Ketika dia harusnya at-tahiyat awal, tapi bablas karena lupa. Ya kan? Nah, terus jamaahnya bilang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Babu bablas wae gitu kan. Jamaahnya gimana? Subhanallah, makin kenceng. Karena Mbah Abu ini sudah terus, akhirnya makmumnya yang ikut. Ya, setelah selesai sholat, si Mbah itu kemudian setelah salam berbalik. Dia mengatakan, ini kalau orang tahu ilmunya. Kalau imam lupa at-tahiyat awal dan dia sudah dalam posisi berdiri sempurna, maka tidak ada kewajiban bagi imam untuk kembali duduk. Yang harus mengikuti adalah makmum. Ini yang ngerti ilmunya. Nah, kalau peristiwa yang di Jampunan, di Mertoyudan itu 4 atau 5 tahun yang lalu itu, sama, lupa at-tahiyat. At-tahiyat awal. Makmumnya subhanallah. Bablas terus imamnya. Makmumnya ngotot. Subhanallah. Terus gitu. Ini imam bingung. Akhirnya ngelingo. Ono apa? Saya heran gitu. Sholat ngotekon ono apa? Ngono kaya disauri ro jamaah. At-tahiyat dhisik. Bayang enggak ya? Itu kan contoh ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman siswa. Kalau nggak ngerti ilmunya bahaya sekali. Kan kalau ngerti ilmunya lupa gerakan, tinggal nanti ada sujud sahwi sebelum salam. Kan selesai.
Tapi jangan diingatkan kalau bacaan yang salah, cara mengingatkannya adalah dibenarkan bacaannya. Begitu. Karena ini sesuatu yang amat sangat sakral dan penting. Makanya tadi di dalam perkara itu betul-betul rigid aturannya. Karena ini bagian dari cara kita komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan vertikal tadi. Lalu yang kedua, faida faragta fansab itu adalah maknanya kata para ulama, apabila kamu sudah selesai di dalam satu pekerjaan, lalu segeralah menuju pekerjaan yang lain. Sedangkan makna yang ketiga, apabila sudah selesai di dalam urusan dunia, tadi yang horizontal, maka segeralah menuju urusan akhirat. Ini yang vertikal. Jadi diatur betul. Ada ibadah-ibadah khusus di dalam agama kita itu, misalnya seperti sholat, zakat, puasa ini, sebentar lagi Ramadan, haji, ini adalah ibadah-ibadah yang fungsinya adalah komunikasi vertikal, mi'rajnya tadi. Komunikasi vertikal menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya jamaah sekalian, kita ini setiap hari melakukan Isra dan Mi'raj. Sejatinya begitu. Isra-nya adalah hablum minan nas. Apapun yang kita lakukan dalam urusan dunia, itu adalah perjalanan kita sehari-hari. Ada yang diuji dengan miskin, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada yang diuji dengan karirnya, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan lingkungannya yang begitu buruk, dan seterusnya. Jadi perjalanan kita di sini penuh dengan itu. Tapi justru disitulah menarik. Yang membuat kita bernilai adalah justru pada saat Allah datangkan ujian yang begitu dahsyat itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Al-Baqarah 155. Memang setiap kita nggak mungkin terhindar dari itu. Pasti ada saja. Nah, dalam istilah Jawa itu pang sinawang. Nah, orang kadang delok nih kayaknya kok itu pembawa acara itu kok uripe seneng terus, padahal dia mungkin punya masalah yang Anda nggak ngerti. Itu Pak Cahyo kok kita keren banget, seneng weh, guyang-guyu terus. Padahal mungkin beban beliau jauh melampaui kita nggak pernah tahu. Soalnya nek diceritakne yo jenengan rabu tuh, iya kan? Orang diceritakne jenenge kadang-kadang berdedek tenanan begitu. Jadi si malakama. Ada seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi tanya pada saya begini, Pak Zuron, boleh nggak saya bunuh diri? Loh, ekstrim banget. Ya, tentu saya jawab, ya nggak boleh. Emang kenapa? Saya merasa ujian saya ini melampaui kemampuan saya, kata mahasiswa itu. Loh, kamu ngerti ayatnya nggak? Tahu Pak, hafal saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu saya tahu. Allah tidak mungkin menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apal saya, tapi saya tetap merasa ujian saya melebihi kemampuan saya. Pripun Pak nek ngoten iki jawab. Jadi abot banget ya. Boleh nggak saya bunuh diri? Itu pertanyaannya. Saya kemudian dari pertanyaan itu saya belajar. Oh iya ya. Berarti orang yang hebat menghadapi ujian, mampu menghadapi ujian, menjadi pribadi yang kuat itu bukan given. Bukan taken for granted, tidak. Artinya menjadi kuat, menjadi hebat, dan mampu menerima ujian Tuhan itu adalah sesuatu yang diupayakan. Jadi Anda harus berjuang untuk menjadi pribadi yang kuat. Sehingga suatu saat akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat. Karena sesuatu yang berat itu pasti menghebatkan. Yang paling sial itu, manusia yang gak digatekne karo Gusti Allah itu kan paling apes banget. Urip kuno, urip kuno itu kan rasanya kan nggak enak banget. Jadi kan mending kan, jadi manusia itu diperhatikan oleh Allah dengan cara Allah menguji kita. Hebat banget. Kisah Nabi Ayub kalau masih ingat ini populer sekali. Ayub ini kaya raya, istrinya cantik, punya anak jumlahnya 12. Suatu saat Ayub ini diuji hanya dalam 3 waktu. Hari pertama hartanya habis. Benar-benar habis.
kobongan, gagal panen, habis semuanya. Hari kedua, 12 anaknya meninggal. Bayangkan, wong kelangan siji we, Masya Allah, ini langsung rolas. Saya nggak sempat tanya sama Nabi Ayub, kena COVID, orang-orang ngerti. Pokoknya itu langsung ya. 12. Hari ketiga, Masya Allah. Hari ketiga apa yang terjadi? Ayub jatuh sakit. Dan sakitnya itu luar biasa. Sampai kemudian Ayub ini mengalami sakitnya itu ya kira-kira 7 tahun. Kemudian istrinya itu bertanya kepada Ayub, berdoalah, mintalah sama Allah. Minta apa? Kamu kan Nabi Allah. Minta pasti dikabulkan. Emangnya suruh minta apa? Biar kehidupan kita kembali seperti dulu. Ya kaya, anak-anak ada, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Mintalah sama Allah. Pasti dikabulkan. Tapi apa jawaban Ayub? Istriku masih ingat nggak? Dulu kita senangnya berapa tahun sih? Ya, kalau 20 tahun lebih lah. Terus masih ingat nggak kita susahnya berapa tahun? Ya kurang lebih 7 tahun. Lalu apa kata Ayub? Besok kalau sakitku, kalau susahku, lamanya sudah sama dengan bahagianya, maka saya baru akan bermohon kepada Allah. Insya Allah ya. Tapi memang ciri orang yang beriman itu, teman-teman sekalian, semakin diuji, semakin bagus kualitas ibadah. Begitu dia menjawab seperti itu, istrinya pergi. Saya kira juga nggak ada istri yang tahan dengan suami yang seperti itu. Ya kan? Barkui Ayub makin sakit lagi, ditambah sama Allah. Sampai kemudian kualitas ibadahnya itu terganggu. Nah, pada saat kualitas ibadahnya terganggu itu kemudian Ayub ini berdoa kepada Allah. Nanti bisa disimak ya dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu inni massaniya dhurru wa anta arhamar rahim. Jadi dia kemudian berdoa kepada Allah setelah sakitnya itu mengganggu dirinya. Ibadahnya menjadi sangat terganggu. Lalu dia berdoa kepada Allah. Dan Allah langsung jawab. Apa kata Allah? Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min duri wa atainahu ahlahu mislah. Apa yang dilakukan Allah kepada Ayub? Kembalikan semua. Kekayaannya menjadi 2 kali lipat. Istrinya kembali. Hamil. Punya anak 24. Ya, tadi kehilangan berapa? 12. Tapi karena dia sanggup menghadapi ujian itu, Ayub kembali menjadi sehat, hartanya dilipat gandakan, anaknya jadi 24. Jadi Anda kalau mau punya anak 24, syaratnya diuji seperti itu dulu. Bayangkan tuh, Masya Allah ya. Jadi itulah Isra, tetapi di tengah Isra yang penuh dengan ujian tadi, ada Mi'raj yang jadi setiap hari kita itu sesungguhnya adalah berisra dan bermi'raj. Tidak ada gunanya kita memperingati Isra Mi'raj setiap tahun kalau kita gagal memaknai bahwa sesungguhnya setiap diri kita juga setiap hari melakukan namanya Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zuhron atas ilmunya. Demikianlah penyampaian ceramah agama oleh Ustadz Zuhron. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah hadirin materi kajian kali ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada, dipersilahkan untuk bertanya. Silahkan jika orang penanya, boleh dari Bapak Ibu Guru atau dari Kalau ada pertanyaan, diusahakan jangan yang sulit.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Fataya Saputra dari kelas 11 IPS 1. Ingin menanyakan untuk hikmahnya saat kita memperingati hari-hari besar Islam, termasuk Ramirez sekarang itu apa saja? Iya, semua itu ada hikmahnya. Kira-kira begitu jawaban singkatnya. Ada hikmah atau tidak itu, apakah kita bisa memaknai setiap peristiwa itu dengan benar atau tidak? Ada seorang sahabat itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Pertanyaannya begini dia. Ya Ibnu Mas'ud, saya kok stres ya. Hari-hari ini tuh gundah gulana, hidup nggak pernah bahagia. Kemudian Ibnu Mas'ud ini menjawab begini. Kalau memang kondisinya begitu, maka datanglah engkau ke 3 tempat ini, kata Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah pulang, baca Quran, pahami maknanya. Insya Allah hatimu akan sembuh, kata Ibnu Mas'ud. Tetapi kalau tidak bisa juga, maka Ibnu Mas'ud mensarankan, cobalah engkau berwisata ke Bustanul Jannah, ke kebun-kebun surga. Apa itu kebun-kebun surga? Kata Ibnu Mas'ud. Kalau bahasa sekarang ya rumah sakit, panti asuhan, rumah orang-orang miskin, rumah orang-orang yang tidak seberuntung kita, itulah Bustanul Jannah. Itu akan menyembuhkan hatimu. Kalau tidak bisa juga, kata Ibnu Mas'ud, maka bermunajatlah kepada Allah, tahajud, berduaan dengan Allah, dan bermohon kepada Allah, ya Allah, gantilah hatiku. Jadi beliau mengajarkan, ya Allah, gantilah hatiku ini, karena sesungguhnya hatiku ini sudah bukan hatiku lagi. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kenapa Ibnu Mas'ud menyarankan berkunjung dengan 3 cara tadi? Karena biar kita mengambil pelajaran yang luar biasa dari tempat-tempat itu dan cara-cara itu. Bagi orang yang tidak bisa mengambil apa-apa berkunjung ke rumah sakit, ya biasa aja. Nggak ada pengaruhnya. Ya cuma datang, nengok, bawa oleh-oleh, pulang, selesai. Orang bertakziah misalnya, bagi yang nggak bisa mengambil maknanya, dia akan ketawa ketiwi saja. Padahal harusnya ketika takziah itu mengingatkan bahwa suatu saat kita juga akan mendapatkan giliran. Sama dalam konteks yang kamu tanyakan, ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada 1 Muharram. Kalau itu hanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa ansih, peristiwa saja, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita maknai seperti yang tadi saya contohkan, Isra Mi'raj hakikatnya adalah setiap diri kita itu melakukan perjalanan dan setiap hari kita Mi'raj menuju Allah, maka setiap perjalanan kita pasti setiap hari diperbaiki. Bagaimana perjalanan hari ini harus lebih baik dari sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana mi'raj kita, komunikasi vertikal kita dengan Tuhan itu makin baik. Tidak ada sekat antara kita dengan Allah. Kalau dalam satu riwayat dikatakan begini. Salah satu tempat dan cara tidak adanya sekat diri kita dengan Allah adalah ketika wukuf di Arafah. Ganti namanya ya. Tapi kan enggak setiap diri kita bisa Ganti dewe. yang sudah ke sana mestinya pada saat di Arafah itu minta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Tidak ada sekat antara hamba dengan Tuhan. Bayangkan kalau nggak ada sekat. Saya dengan Pak Cahyo dekat banget, nggak ada sekat. Saya minta apapun pasti dikasih selama beliau mampu. Tapi apa bisa kita katakan? Saya dekat sama Allah, saya minta apapun sama Allah, pasti dikasih sama Allah kalau Allah mampu. Nggak bisa kan dikatakan begitu, karena Allah pasti mampu. Jadi kalau kita berdoa setelah sholat kok dungone sithik ngenyek Gusti Allah. Itu menghina Tuhan itu. Seolah-olah Allah itu hanya mengabulkan, hanya bisa mengabulkan yang sedikit itu. Kadang-kadang kan kita minta, ya Allah, 1 ini saja, yang lain nggak apa-apa, nggak wis. Pokoknya siji gitu. Itu mengenyek itu namanya. Jadi kalau minta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena begitu tidak ada sekat antara kita dengan Allah, sesungguhnya selesai sudah.
Tapi juga harus diingat bahwa Allah itu mengabulkan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Itu masalahnya. Dan problemnya kita sering berdoa itu sesuatu yang kita inginkan, lupa sesuatu yang kita butuhkan. Ada enggak di antara teman-teman yang duduk di sini yang tadi pagi berdoa, ya Allah, pertahankan mataku agar tetap bisa melihat? Tunjuk jari. Enggak ada kan? Sekarang masih bisa melihat enggak? Karena Allah tahu Anda butuh meskipun Anda tidak ingin. Ada yang berdoa, ya Allah, pertahankan telingaku untuk bisa mendengar. Enggak. Tapi kenapa masih bisa mendengar? Karena Allah ngerti kamu butuh. Meskipun kadang-kadang lupa ingin. Jadi begitu. Ya kan? Jadi apakah setiap peristiwa itu akan bermakna atau tidak? Pertanyaan baliknya adalah apakah setiap orang mau memaknai setiap peristiwa-peristiwa yang indah itu? Saya kira itu jawabannya. Kalau masih ada mungkin silakan. Terima kasih Ustaz untuk jawaban pertanyaan saya. Untuk pertanyaan kedua, silahkan tunjuk tangan. Ada pertanyaan dari Muhammad Nafis Abihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila perjalanan Nabi ke Al-Aqsa adalah perjalanan horizontal, apakah Al-Aqsa adalah suatu tempat di bumi jika Al-Aqsa diartikan sebagai tempat yang jauh? Terima kasih. Iya, dari makna asra itu menunjukkan bahwa itu perjalanan horizontal. Bani Israel itu disebut dengan Israel karena suka melakukan perjalanan malam. Jadi secara makna bahasa dia bisa dimaknai demikian. Lalu yang kedua, kata Al-Aqsa, tempat yang teramat jauh, kita tidak tahu apakah dia di bumi atau tidak. Seandainya sebagian ulama memaknai Al-Aqsa adalah Masjidil Aqsa, ya boleh-boleh saja. Tapi tampaknya dengan pemahaman tadi yang saya sampaikan itu bisa jadi iya, bisa jadi kurang tepat. Maka untuk kehati-hatian tadi saya memaknainya dengan sebagian pendapat para ulama tadi. Al-Aqsa adalah tempat yang teramat sangat jauh. Dan kita tidak pernah tahu di mana itu sebenarnya. Jadi perjalanan horizontalnya seperti itu. Artinya perjalanan horizontal Nabi itu kan dimensi kemanusiaannya. Meskipun katanya naik apa itu? Buraq. Buraq itu kan dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Ini kilat kan cepet banget. Orang mungkin kilat kok sak jam. Ini jenenge bulan mau sengenge. Padang kok kesuwen. Sing sedilok itu pasti kilat. Jadi sangat cepat sekali perjalanan itu. Nah, kita tidak tahu sekali lagi kepastian apakah yang namanya Al-Aqsa itu adalah Masjid Al-Aqsa atau tempat yang teramat sangat jauh. Tapi kalau tadi, kalau Masjid Al-Aqsa maka bisa batal dalam konteks sains modern, tetapi ketika itu dimaknai tempat yang teramat sangat jauh, maka sesungguhnya sains modern tetap tidak bisa menjangkau nalar, wahyu, dan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Begitu. Terima kasih Ustaz telah menjawab pertanyaan yang kedua. Silakan yang ketiga, boleh tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kabirul Jasmine Ramaksari dari kelas 11 MIPA 1. Saya mau bertanya, apakah ada doa atau ayat Al-Quran untuk orang-orang yang sedang berniat
berubah menjadi lebih baik, agar hatinya tetap konsisten dalam perjalanannya dan selalu berserah pada Allah, tidak sama. Tadi sempat dicontohkan yang cara doa atau ayat Al-Quran supaya kita tuh tetap konsisten bukan menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada satu hadis yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Itu kan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah agar kita bermohon kepada Allah, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tapi harus difahami, teman-teman sekalian, bahwa orang dalam kondisi fluktuatif seperti itu sesuatu yang manusiawi. Misalnya begini, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan ada 3 tipologi manusia. Yang pertama adalah, ini yang berhubungan dengan iman. Yang pertama itu kata Imam Ahmad bin Hambal, al-imanu yazid wa yanqus. Jadi iman seseorang itu naik dan turun. Siapa itu kata Ahmad bin Hambal? Kebanyakan manusia. Jadi naik, kalau pas Ramadan, kenceng naik. Menjelang Lebaran, wah ngedrop banget. Misalnya begitu kan. Itu manusia biasa, umumnya begitu. Lalu yang kedua, la yazid wala yanqus. Dia tidak naik, dia tidak pernah turun, stabil, gitu-gitu aja. Kemudian yang ketiga adalah la yazid wa yanqus, naik enggak, turun langganan. Jadi dia orang baik, tapi kemudian murtad dari kebaikannya, makin kesini makin buruk. Itu namanya imannya la yazid, tidak pernah naik, tapi turun iya. Kemudian yang keempat, yazid wala yanqus, yang imannya terus naik dan dia tidak pernah turun. Siapa kata Ahmad bin Hambal? Ini adalah para nabi dan rasul. Jadi harus dicatat, sesekali waktu kita itu dalam kondisi turun, itu sesuatu yang biasa, itu manusiawi, itu tidak salah. Yang penting tidak kebablasan. Misalnya ekstrim, yang tadinya sholat 5 waktu tertib jamaah, tiba-tiba belasrah sholat, itu kebablasan. Tapi nek kalau bolong jamaahnya, itu namanya sedang turun, itu masih manusiawi. Tadi nggak pakai jilbab, tiba-tiba jilbaban cadaran. Nah, kalau ini saya punya cerita real teman saya itu Pak. Semester 1 saya di Unima dulu, ketemu teman perempuan, hijabnya keren, gede, ditutup semuanya, tubuhnya kecuali wajah, bahkan tangannya ini ditutup. Saya waktu itu langsung bayangkan, nih kayaknya cocok ini jadi pendamping hidup. Karena luar biasa, cantiknya iya, solihahnya iya. Tapi semester 6 saya ketemu, pakaiannya berubah segini, dia pakai celana sangat-sangat pendek. Ketemu saya lagi, saya pura-pura nggak kenal tuh. Bukan malu nggak, saya takut jangan-jangan ini orang yang beda. Tapi kok mirip ya, tak batin, aku menang waktu itu. Malah marani nyapa lagi Pak. Bingung saya, loh berarti sing biyen kae tenang. Saya tanya, kenapa? Ya tadi ceritanya begitu. Hijrahnya bukan karena lillah, karena dulu pacarnya menginginkan dia berhijab besar, lalu setelah ditinggal, maka dia kembali kepada habitatnya. Oh, jadi begitu. Makanya di dalam dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, pada jilid yang pertama, pada bab yang pertama itu kan Imam An-Nawawi mengutip satu sabda Rasulullah yang bicara tentang niat. Yang di sana digambarkan, siapapun orang yang berhijrah karena harta, ya dia dapat harta. Orang yang berhijrah karena wanita, dia dapat wanita. Tetapi kalau dia berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, apapun dia dapat.
Jadi tolak pangkalnya, tolak ukurnya adalah di situ. Ya kan? Nah, hanya harus dideteksi betul. Pada saat Anda turun, Anda harus bagaimana. Dan pada saat Anda naik, itu Anda harus bagaimana. Sebab di dalam Islam itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman siswa sekalian, sesuatu dinilai kebaikan itu tidak mesti hanya karena persoalan niat, tetapi juga hasil akhirnya. Sekali lagi catatannya. Betul hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat. Tapi kan ada lanjutannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kualitas kebaikan dia tergantung kadar niatnya itu seberapa. Tapi juga harus dicatat hasil akhirnya itu seperti apa. Ada seorang sahabat ikut perang, mati di medan perang dia. Padahal dia ini orang yang berada di garda terdepan membela Islam. Lalu pada saat dia mati itu, para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah ini ahli jannah. Tapi apa kata Nabi? Enggak, dia masuk neraka. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Anda salah ini. Enggak. Bukankah orang ini adalah orang yang selalu berada di garda terdepan membela Islam? Lalu hari ini mati, kenapa engkau katakan dia sebagai ahli nar? Bukan sebagai ahli jannah. Apa jawab Rasulullah? Iya, dia benar, dia adalah pembela Islam. Dia orang yang senantiasa ikut berperang denganku. Tetapi hari ini, pada saat perang saat ini, dia kena sayatan pedang. Tubuhnya luka banyak sekali. Sakitnya luar biasa dan dia tidak tahan dengan sakit itu. Kemudian dia menghunuskan pedangnya dan dihujamkan tepat di jantungnya sendiri. Jadi dia mati bunuh diri. Maka kata Rasulullah, ahli neraka. Itu yang dimaksudkan bahwa suatu bernilai kebaikan itu tidak mesti hanya dari niat, tetapi juga bagaimana ujung perjalanan dari niat itu. Jadi kalau kita dalam posisi naik, apa yang harus dilakukan? Dijaga betul, jangan sampai sombongnya keluar. Karena justru pada saat bagus-bagusnya itu setannya datang. Pasti begitu. Dibisikilah, pamerlah sitik-sitik, ya kan? Nasihatilah, kadang-kadang gitu. Yang nggak pernah tahajud itu begitu dengar pengajian, malamnya tahajud, paginya nasihati orang. Biasanya begitu. Karena merasa sedang bagus-bagusnya, ketemu tonggone, cok tahajud betul Mas. Langsung ngono lho. Arep pamer nek dhek kuwi tahajud. Ora tau tahajud pisan kok selfie. Alhamdulillah sudah dapat 4 rakaat di-share neng grup. Apa maksudnya coba? Iya kan? Maka teman saya namanya Bu Itoh, dosen Unima itu bilang, kalau Anda itu suka mengajak dalam urusan ibadah, dalam pengertian memperlihatkan, itu sesungguhnya riya yang nyata. Itu adalah pamer yang nyata. Kata dia sampai begitu. Itu artinya sebenarnya untuk menjaga kehati-hatian. Jadi begitu. Nah, tadi salah satu doanya adalah seperti itu. Yang kedua, kalau kita tidak hafal doa yang diajarkan Nabi, maka berdoalah sesuai dengan bahasa yang kita mampu. Dan itu boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sujud terakhir kita itu, fa'aksirud doa, perbanyaklah engkau berdoa. Para ulama mengatakan, bolehkah kita berdoa dengan bahasa kita? Selama hajat kita itu tidak diajarkan Rasulullah. Maksudnya kita punya hajat, lalu tidak ada doa yang cocok dengan hajat kita. Yang Nabi belum ajarkan. Bagaimana? Kita pakai bahasa kita. Bagaimana cara berdoanya? Maka dalam hati. Kalau saya memaknainya begitu. Bukan diucapkan secara lisan. Dalam hati. Loh, kok bisa dalam hati? Kalau diucapkan dengan lisan, nanti terjadi perdebatan. Apakah boleh sholat, kemudian ada lafal-lafal di luar bacaan yang kemudian diajarkan Rasul. Tapi kalau dalam hati itu tidak kena status hukum, tetapi status nilainya itu diakui. Al-Baqarah 285, itu latar belakangnya itu kan, karena Allah katakan kepada para sahabat itu bahwa lu nanti yang akan dinilai sama Allah tidak hanya yang tampak, tapi juga yang ada dalam hati. Sehingga pada protes ya Rasulullah gimana? Oh tenang aja. Dalam hati itu tidak berkonsekuensi hukum, tetapi dia berkonsekuensi nilai. Saya misalnya pengen ngunek-ngunek nih Mas Akwam. Yang tak batin, kira-kira dia loro hati berat.
Padahal saya sudah berbusa-busa ngunek-ngunek ning batin. Kan tidak. Tidak ada konsekuensi hukum. Pertanyaannya, Allah ngerti nggak ya? Ngerti. Itu yang saya sebut bahwa dalam hati itu pun bernilai. Allah catat itu sebagai kebaikan maupun keburukan. Tetapi dia tidak berkonsekuensi hukum. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan cukup kan? Hanya 3 penanya. Saya harus berdoa ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu. Orang-orang yang senantiasa bersabar dan kuat ketika menerima ujian dari-Mu. Jadikanlah kami manusia-manusia pilihan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang hebat yang telah mendahului kami. Jangan Engkau jadikan hati kami hati yang terlantar jauh dari petunjuk-Mu ya Allah. Dekatkan dengan kalimat-kalimat-Mu, dekatkan dengan semangat takwa-Mu, dekatkan dengan segala kemuliaan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Indra yang telah menjawab pertanyaan dan juga bersedia untuk berdoa. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat bermanfaat dan dapat direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara sudah kita lewati dengan baik dan dengan lancar. Semoga dengan penyelenggaraan kajian hari ini kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW bisa semakin mendalam dan kita dapat meneladani keluhuran budi beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pembawa acara dan mewakili seluruh panitia dalam kegiatan kali ini, memohon maaf atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.